Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra sebagai perwakilan pertama untuk menjelaskan penerapan teknologi pada perbankan, studi pada Bank Jateng. Kelompok ini beranggotakan saya Aisyah Zahra, yang kedua ada teman saya Diki Satriawan, yang ketiga Lanang Galih, dan yang keempat ada Mita Mega. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang company profile dari Bank Jateng. Bank Jateng merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Tengah dan berada di wilayah Jawa Tengah. Untuk tugas pokok dari Bank Jateng sendiri adalah untuk menggerakkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah. Untuk fungsinya, Bank Jateng berfungsi untuk mendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, sebagai pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah. Yang berikutnya ada visi dan misi dari Bank Jateng. Untuk visi, Bank Jateng memiliki tiga visi. Yang pertama menjadi bank terpercaya, kemudian yang kedua menjadi kebanggaan masyarakat, dan yang ketiga mampu menunjang pembangunan daerah. Untuk mencapai visi yang sudah mereka tentukan tersebut, Bank Jateng memiliki misi yang pertama, memberikan layanan prima yang didukung oleh keandalan sumber daya manusia dengan teknologi modern serta jaringan yang luas. Kemudian, membangun budaya bank dan mempertahankan bank yang sehat. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Dan yang terakhir, meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank. Untuk produk layanan Bank Jateng, mereka memiliki 6 produk dan layanan. Yang pertama, di bidang simpanan itu ada tabungan Simpeda, tabungan Bima, tabungan Simpeda APB, Platinum Bima Platinum. Yang kedua, untuk pinjaman, mereka memiliki kredit mitra 25, kredit usaha produktif, kredit usaha rakyat. Yang ketiga, untuk layanan, ada pelayanan rupiah, valuta asing, BPD Net Online, dan Western Union. Sedangkan untuk host to host, mereka memiliki host to host edukasi, host to host rumah sakit, host to host PDAM, host to host PBB, dan pajak daerah. Yang kelima, ada trade finance and service. Untuk layanannya, yang pertama ada trade finance, kemudian yang kedua ada produk ekspor, yang ketiga produk impor, yang keempat ekspor impor non-LC, dan yang terakhir ada surat kredit dokumen dalam negeri. Dan yang terakhir ada produk layanan di bidang treasury. Yang pertama ada forward valuta asing, yang kedua ada swap valuta asing, yang ketiga ada produk pasar modal, kemudian uang kertas asing, dan yang terakhir forex today, tomorrow, and spot. Selain itu, Bank Jateng juga memiliki produk berupa mobile banking yang bernama Bima Mobile. Cara registrasinya, nasabah bisa meregistrasikannya di ATM Bank Jateng, kemudian mengaktifasi finansial melalui aplikasi Bima Mobile, dan login aplikasi Bima Mobile. Keuntungan dari Bima Mobile ini adalah akses yang mudah, kemudian yang kedua ada rekeningku, yaitu melakukan pengecekan mutasi rekening dan memilih rekening yang akan diaktifkan atau disembunyikan di dalam aplikasi. Yang ketiga ada transfer, yang keempat ada resi transaksi yang bisa dibagikan ke aplikasi lain dengan mudah. Yang kelima ada opsi beli dan bayar. Yang keenam cardless, dan yang terakhir ada inbox untuk menampilkan informasi notifikasi transaksi. Di balik keuntungan yang ditawarkan oleh Bima Mobile, aplikasi ini masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, calon pengguna harus memiliki rekening tabungan Bank Jateng dan mendaftarkan nomor teleponnya ke Bank Jateng terdekat. Yang kedua, fiturnya masih sangat sederhana, masih sama seperti fitur yang ada di ATM-ATM biasa. Dan yang terakhir, jika terjadi kendala, nasabah tidak bisa langsung mengomunikasikannya dengan customer service terkait, tapi harus datang ke kantor cabang terlebih dahulu. Nah, dari informasi umum dan layanan yang dijelaskan oleh Zahra tadi, maka selanjutnya saya akan membahas analisis implementasi teknologi yang harusnya bisa diterapkan agar Bank Jateng ini bisa lebih maju, efisien, dan efektif. Yang pertama, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini adalah algoritma komputer yang didesain untuk membuat suatu keputusan. Kemampuan algoritma ini dibuat dengan meniru cara kerja otak manusia. Nah, dengan
AI ini, industri perbankan akan dapat dibantu yang pertama memungkinkan prediksi money management. Nah, pada dunia digital seperti sekarang ini, hampir semua digerakkan oleh data. Namun data tidak berarti apapun jika tidak dilakukan usaha untuk mengekstrak dan mengolahnya menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, untuk itu AI dapat membantu dalam mengolah dan menemukan informasi dari tumpukan miliaran data yang salah satunya dapat memprediksi dalam pengelolaan uang. Fitur yang dapat diterapkan contohnya seperti prediksi smart insight cash flow, di mana dengan fitur ini bisa melacak masukan, pengeluaran, maupun memberikan peringatan kalau ada tagihan yang akan harus dibayar, dan memberikan saran berdasarkan pola transaksi agar bisa mengatur keuangan lebih baik. Yang kedua, asisten virtual. Nah, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan asisten virtual seperti chatbot yang dapat berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang memiliki pertanyaan atau keluhan. Kan biasanya kalau terjadi kendala atau ada pertanyaan, kita sebagai pemakai pemakai bank bisa menelpon CS atau datang ke bank langsung yang di mana hanya hari kerja dan jam kerja saja. Nah, dengan asisten virtual chatbot ini maka kita bisa bertanya langsung secara 24 jam penuh yang akan selalu standby merespon pertanyaan dari pelanggan. Selanjutnya, Big Data. Big Data adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dalam jumlah yang sangat besar. Data yang jumlahnya sangat besar tersebut dapat dikelola dan dianalisa untuk menemukan pola atau tren. Nah, dengan hanya menganalisis data, bank dapat benar-benar mendengarkan pelanggan dan menciptakan layanan keuangan yang dipersonalisasi. Bank dapat memanfaatkan data dari berbagai sumber seperti pembayaran online, penarikan di ATM, penggunaan saluran perbankan digital seperti aplikasi mobile banking tadi, eh, lalu autentikasi biometrik, dan lain-lain. Nah, dengan sekumpulan data yang sebegitu banyaknya, maka dapat dikelola dan dianalisa untuk penerapan yang pertama, meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. Nah, perusahaan dapat membantu data untuk menciptakan strategi komunikasi dan financial experience yang lebih personal berdasarkan perilaku dan preferensi masing-masing nasabah. Nah, data tersebut dapat diolah sebagai salah satu sumber yang sangat berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan, serta dapat dimonitor dan dianalisa lebih lanjut untuk memungkinkan bank menawarkan produk yang disesuaikan untuk konsumen pribadi. Yang kedua, kualitas layanan. Nah, dengan pemanfaatan big data analitik dapat memberi kemampuan bagi industri perbankan menciptakan inovasi yang lebih terukur dan cepat untuk meningkatkan kualitas layanan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, membantu dalam penilaian kredit. Nah, dengan penerapan big data ini juga diharapkan dalam membantu dalam peningkatan metodologi risiko kredit untuk menemukan opportunity pinjaman baru, seperti dalam persetujuan pinjaman bisa dalam hitungan detik, dan juga dapat menilai kinerja bisnis dari nasabah untuk meningkatkan kualitas kredit. Yang ketiga, cloud computing. Nah, cloud computing ini sendiri jika kita sebagai orang awam pasti dikenal dengan istilah penyimpanan secara online. Nah, kenyataannya manfaat dari cloud tidak hanya untuk menyimpan suatu berkas data, namun bisa dalam yang pertama memungkinkan mobilitas workload. Mobilitas workload menghadirkan fleksibilitas dan kelincahan bagi sistem IT perbankan yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena terbentur dengan keterbatasan hardware serta perangkat penyimpanan. Nah, dengan mengikis workload yang tidak diperlukan pada sistem operasi serta lapisan perangkat penyimpanan dan server, kini tim IT bank mampu menerapkan aplikasi kapanpun dibutuhkan secara cepat. Nah, yang kedua, mendorong inovasi berkelanjutan. Inovasi merupakan salah satu alasan mengapa cloud ini penting dalam industri perbankan. Bank selalu mencari cara untuk menawarkan nasabah untuk inovasi layanan dan fitur terbaru guna meningkatkan keunggulannya. Nah, cloud ini jawabannya karena cloud menawarkan kesempatan bagi bank untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam menguji dan menerapkan layanan baru yang dibutuhkan oleh nasabah serta karyawan mereka sendiri. Nah, dengan siklus pengembangan layanan yang lebih singkat, meningkatnya permintaan akan layanan-layanan baru semakin meningkat, serta penolakan terhadap software yang belum sepenuhnya siap. Semakin banyak bank menggunakan cloud sebagai platform untuk uji coba layanan. Nah, yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Dengan adanya cloud, dapat memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasikan kumpulan data yang berbeda dengan sedikit biaya, pengeluaran, dan waktu. Yang selanjutnya yaitu Internet of Things. IoT merupakan perangkat jaringan yang terhubung melalui internet untuk memperoleh dan mengirimkan data. IoT juga didefinisikan sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus.
Saat ini, arah perkembangan perlengkapan kebutuhan sehari-hari cenderung terkoneksi dengan internet, sehingga industri perbankan perlu menangkap perilaku ini sebagai potensi untuk melekatkan produk dan layanan perbankan pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Internet of Things. Sistem perangkat cerdas ini berjalan dengan berbagai data melalui cloud yang dianalisis untuk membantu mengubah bisnis, kehidupan orang, dan dunia dengan berbagai cara. Manfaat yang diperoleh perbankan dalam penerapan IoT yaitu yang pertama, meningkatkan dan memperluas aksesibilitas layanan nasabah. Bank dapat melihat keuangan nasabah secara lengkap dan real-time karena nasabah menggunakan perangkat pintar dalam mengakses data. Data tersebut dengan mudah dibagikan di antara jutaan perangkat dari sisi pelanggan ke bank. Melalui data yang dikumpulkan ini, bank dapat mengantisipasi kebutuhan nasabah dan memberikan solusi serta saran yang dapat membantu nasabah mengambil keputusan yang tepat dan cerdas terkait keuangannya. Yang kedua yaitu efisiensi branch. Bank menggunakan Internet of Things dan aplikasi perbankan lainnya untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi pada cabang. Misalnya, sensor biometrik dapat digunakan untuk mengumpulkan data pengguna saat mereka memasuki bank dan menyampaikan informasi tersebut ke sistem utama. Menggunakan cabang pintar memungkinkan manajer untuk mengurangi jumlah staf serta biaya pemeliharaan sekaligus mengurangi waktu tunggu klien. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kartu kredit. IoT juga telah memungkinkan pengembangan kartu kredit interaktif. Alih-alih memiliki sepotong kartu plastik, bank dapat menggantikannya dengan tampilan digital yang memungkinkan nasabah mengajukannya ke bank secara real-time dan mengubah pengaturan batas kartu kredit. Yang selanjutnya itu memprediksi penipuan. Selain itu, bank juga dapat memprediksi penipuan dalam transisi kartu kredit dan debit, yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah adanya masalah tersebut. Ketika pelanggan menggeser kartu mereka, mereka memberikan verifikasi pemegang rekening melalui lokasi perangkat dan tergantung pada informasi yang dikumpulkan. Bank dapat dengan percaya diri menolak atau menyetujui transaksi. Data yang dilacak dapat membantu bank untuk mengurangi resiko saldo rekening dan memastikan bahwa pinjaman yang telah dipinjam dilunasi ketika penjualan persediaan terjadi. Dengan cara ini, bank dapat meminimalkan biaya pelacakan overhead dan mencegah peminjaman terlibat dalam praktik yang buruk. Yang selanjutnya yaitu robotic process automation. Industri perbankan dan keuangan terlihat tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir dengan penerapan kemajuan teknologi yang menghasilkan layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan andal. Agar tetap kompetitif di pasar yang semakin jenuh, terutama dengan adopsi perbankan virtual yang lebih luas, perusahaan perbankan harus menemukan cara untuk memberikan pengalaman pengguna terbaik kepada pelanggan mereka. Secara internal, tantangan untuk memaksimalkan efisiensi dan menjaga biaya serendah mungkin sekaligus mempertahankan tingkat keamanan maksimum juga meningkat pada kalangan perbankan. Untuk menjawab tuntutan ini, robotic process automation telah menjadi alat yang kuat dan efektif untuk menanggulangi dan sebagai alat perbankan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi. Robotic Process Automation sendiri merupakan sebuah software robot di mana digunakan untuk melakukan tes komputer yang terstruktur, rutin, berulang, dan akan menjadi lebih optimal pemanfaatannya jika dilakukan dalam volume yang besar. Robotic Process Automation merupakan sebuah teknologi baru yang potensinya masih belum direalisasi secara seluruhnya. Dengan robot atau dikenal juga dengan istilah bot, akan meniru aktivitas manusia di dalam komputer dan mengerjakannya seperti apa yang dilakukan oleh manusia dengan waktu yang jauh lebih cepat dan akurasinya mencapai 100%. Robot juga dapat bekerja 24 jam sehari dan 7 hari dalam satu minggu. Lelah dan berkurang kemampuannya tidak akan terjadi pada robot ini. Robot tersebut memungkinkan Anda untuk
merefleksikan bagaimana orang melakukan tugas yang berulang dalam suatu aplikasi, misalkan memasukkan data dan melakukan tugas lainnya yang berhubungan dengan suatu transaksi. Namun, robot process automation ini bukan ada untuk menggantikan peran manusia di dalam industri atau perusahaan, tetapi untuk meningkatkan outcome dari karyawan sehingga robot akan menjadi asisten yang efektif dan powerful. Manfaat yang diperoleh dari penerapan robotic process automation ini yaitu yang pertama cost saving, yang selanjutnya yaitu expediting the operational efficiency, yang selanjutnya agile business, terus growth with legacy data, reduce business response time, leveraging the existing infrastructure, dan faster implementation with no coding. Yang selanjutnya yaitu blockchain. Blockchain merupakan frasa umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi buku besar yang didistribusikan. Kita dapat menganggapnya sebagai database terdistribusi tanpa melibatkan database administrator. Ini memungkinkan banyak pihak untuk mengakses data yang sama secara bersamaan dan pada saat yang sama memastikan integritas dan ketetapan catatan yang dimasukkan dalam database. Saat ini, bank-bank terkemuka di seluruh dunia sedang menjajaki ini di berbagai aspek perbankan dan layanan keuangannya. Manfaat dari implementasi blockchain untuk perbankan yaitu yang pertama, faster payment. Dengan membangun saluran terdesentralisasi, misalnya kripto untuk pembayaran, lembaga perbankan dapat menggunakan teknologi yang muncul untuk memfasilitasi pembayaran yang lebih cepat dan menurunkan biaya pemrosesannya. Dengan menawarkan keamanan yang lebih tinggi dan biaya pengiriman pembayaran yang lebih rendah, bank dapat memperkenalkan tingkat layanan yang baru, menghadirkan produk baru ke pasar, dan akhirnya dapat bersaing dengan startup fintech yang inovatif. Selain itu, dengan mengadopsi blockchain, bank akan dapat mengurangi kebutuhan verifikasi dari pihak ketiga dan mempercepat waktu pemrosesan untuk transfer bank konvensional. Yang selanjutnya yaitu blockchain as digital identity verification, di mana bank tidak akan dapat melakukan transaksi keuangan online tanpa verifikasi identitas. Namun, proses verifikasi terdiri dari banyak langkah berbeda yang tidak disukai konsumen. Ini bisa berupa pemeriksaan tatap muka, bentuk autentikasi atau otorisasi. Nah, untuk alasan keamanan, semua langkah ini perlu diambil untuk setiap penyedia layanan baru. Dengan adanya blockchain, konsumen dan perusahaan akan mendapat manfaat dari proses verifikasi yang dipercepat. Itu karena blockchain akan memungkinkan untuk menggunakan kembali verifikasi identitas untuk layanan lain dengan aman. Berkat blockchain ini, pengguna akan dapat memilih bagaimana mereka ingin mengidentifikasi diri mereka sendiri dan dengan siapa mereka setuju untuk membagikan identitas mereka. Mereka hanya perlu mendaftarkan identitas mereka di blockchain itu sekali. Tidak perlu mengulangi pendaftaran itu, karena untuk setiap penyedia layanan, selama penyedia layanan tersebut didukung oleh blockchain, mereka akan dapat dengan mudah mengakses informasi terhadap pengguna. Secara alami, bank akan dapat melakukan tugasnya dengan efektif karena mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan. Seperti yang telah diterapkan beberapa bank digital lainnya di Indonesia, yaitu adanya Electronic Know Your Customer. Yang selanjutnya yaitu peer-to-peer transfer, di mana hal ini memungkinkan pelanggan mentransfer dana dari rekening bank atau kartu kredit mereka ke orang lain secara online. Saat ini ada banyak aplikasi peer-to-peer yang tersedia di pasaran, tetapi mereka semua datang dengan batasan tertentu. Entah itu mungkin adanya batasan mentransfer uang hanya dalam wilayah geografis tertentu, ataupun banyaknya persyaratan maupun tantangan yang dihadapi oleh perbankan dalam melakukan transfer antar satu bank ke bank lainnya maupun antar nasabah ke nasabah lainnya dalam lingkup yang luas. Nah, semua masalah ini dapat diatasi dengan blockchain. Teknologi ini akan membantu
mendesentralisasikan aplikasi untuk transfer peer-to-peer, di mana dalam blockchain tidak memiliki batasan geografis, sehingga memungkinkan transfer peer-to-peer di seluruh dunia. Selain itu, transfer berbasis blockchain ini akan berlangsung secara real-time, sehingga penerima tidak perlu menunggu beberapa hari sampai mereka menerima uang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan teknologi pada perbankan, studi pada Bank Jateng. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan bermanfaat pada industri perbankan untuk menjalankan usahanya menuju efektif dan efisien. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.